yang namanya pelakor. Wanita tentunya. Ya, ini pelakor juga ini. Iya, tapi pelakor ini pria, kan gila itu. Ting tang ting tang ting tang. Bercocok tanam tapi tidak pada tempatnya. Cocok tanam doang, kagak cocok kalau itu. Woi, Woi, dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam kembali Om Cito menghadirkan acara Kakek Bokep. Kalau keki boleh kepo. Om Pimpa ala iyo gambreng. Unyil kucing. Apa itu? Kok malah Om Pimpa? Gini, jadi ada selebgram cantik ya. Nah, terus dia korban dari Om Pimpa. Maksudnya? Korban dari hombreng. Masih nggak ngerti juga? Apa? Nggak ngerti saya. Oke. Ini kan lagi heboh beritanya. Iya, saya nggak tahu apa ada selebgram cantik membongkar bahwa suaminya itu seorang homoseksual. Jadi suaminya? Iya. Wow. Jadi suaminya itu selingkuh dengan teman mereka yang dulu jadi saksi nikahnya katanya. Wow. Kan gila itu. Ya lu baca judulnya deh. Nanti kita kepo-kepoin komentar-komentar para netizen. Oke? Dengerin ya. Wow, masih gak habis pikir, Om. Ya gue juga bingung kenapa bisa begini, sial banget ya. Yaudahlah, langsung ya. Oke, baca dulu judulnya. Selebgram Melissa Zara pergoki suami berselingkuh dengan pria yang menjadi saksi akad nikah mereka. Nah, gila kan? Kalau ini Om. Pagar makan tanaman, ini bukan pagar makan tanaman namanya. Kalau ini Om. Iya, namanya pagar makan batang. Coba lu baca komen-komennya. Wow, sabar ya Om. Aduh gila ya. Kasian banget. Kalau ini. Oke, nih Om. Pertama. Nah, dari siapa? Dari _Indah HR. Oke, Mbak Indah HR. Apa komentarnya? Sekarang saingan kita bukan hanya si cantik, tapi juga si ganteng. Nauzubillah. Wajar ya, jadi perempuan sendiri pun harus berhati-hati. Jangan-jangan dia bersaing dengan pria. Mati. Jadi bukan hanya si cantik saingannya, tapi si ganteng juga. Iya, karena si ganteng yang merebut hati lakinya tadi ya. Iya, buset gila. Kan termasuk ganteng nih suaminya nih, siapa nih? Ganteng lah. Suaminya si Melissa Zara. Oh kan, kalau lihat fotonya ya, pamerin buku nikah, aduh palsu semua, kasihan banget. Ini lucu apa ya, pokoknya nggak bermaksud menghina kaum LGBT, nggak bermaksud menghinanya. Tapi kenapa ini bisa terjadi setelah sudah jadi suami istri baru ketahuan? Itu yang aku pertanyakan. Oke, kita baca komen lain. Ayo Om, dari Kenzo _NRL. Wow, apa kata Kenzo? Yang ganteng doyan batang, tapi yang ganteng selalu jadi idaman dari kaum Hawa. Makan loh penyimpangan. WK. Ya memang nggak nyangka sih. Ya nggak nyangka bahwa suami ganteng itu tidak menjamin dia suka sama perempuan. Tapi parah ya. Aku susah ngomongin. Ngapa bisa? Ya biasanya kan suami itu selingkuh dengan yang namanya pelakor. Wanita tentunya. Ya, ini pelakor juga ini. Iya, tapi pelakor ini pria, kan gila itu. Ting tang ting tang ting tang. Iya, itu kan yang ganteng doyan batang. Iya, adu pedang, main anggar. Mati. Oke, ini gila. komen lanjutannya apa? Dari Tere _Strong. Oke, Tere Strong. Apa kata Tere? Dari awal mereka nikah itu udah banyak netizen yang komen. Kalau si suami ini Om Pimpa, paling cuma nutupin identitas aja nikahnya. Lah ternyata kok bener ya, gokil deh deterjen zaman now. Oh, jadi si Melissa ini kan memang punya apa follower banyak ya. Ya, jadi selebgram dia. Selebgram. Jadi netizennya
follower-followernya sudah mengingatkan bahwa sebelum dia menikah waktu itu, bahwa suaminya itu seorang LGBT yang disilakan sini apa? Hompimpa. Alayo gambreng. Ombreng. Jadi tapi gokil juga ya. Enggak itu kan aku kembali bilang kalau sudah cinta itu membutakan segalanya. Jadi sehebat apapun seorang selebgram bahkan ya, dia jadi buta ketika melihat ketika cintanya bertumbuh dari melihat rupa. Ya tapi dia ini nggak curiga katanya Om. Nggak curiga. Aku baca tadi dia ini nggak curiga. Dia itu curi itu setelah 2 bulan menikah baru itu. Baru ketahuan suaminya itu. Iya dia nggak maksudnya gini loh, kalau ada teman atau netizen mengingatkan ya, cobalah ngecek ulang. Tapi itu mungkin nggak dilakukan karena dia positive thinking, terus juga lagi mabuk cinta mungkin. Ya mungkin nggak ada bukti juga. Ya percuma Om ya, percaya orang, jangan sama dia tuh dia kayak gitu. Percaya Om cuma kan enggak, apalagi itu suaminya, mana dia percaya kalau nggak ada buktinya. Ya kan dia membuktikan sendiri. Tapi tadi dulu setelah 2 bulan ya? Ya, dia lihat ada chat mesra lah kata dia. Antara suaminya dengan dengan cowok. Iya. Wow. Tapi dimaafkannya Om katanya. Karena dia minta maaf. Ya apalah gitu kata dia. Maafkannya. Nah, terus kejadian lagi nih yang baru-baru ini apa katanya bulan Juni kemarin apa? Kenapa dia? Nah, bulan Juni itu ketahuan lagi. Kalau dia chat mesra tadi. Oh, yang tadi di mobil tuh katanya. Nah itu gimana? Coba ceritakan dulu itu. Gimana itu? Enggak, dia terakhir kali yang bikin dia minta cerai itu. Jadi ada alasan minta cerai ya. Jadi dia satu mobil dengan suaminya dan dengan teman-teman yang lain. Teman-teman suaminya yang lain. Di antara teman-teman suaminya yang lain itu salah satu yang mengemudikan mobil itu adalah teman yang jadi saksi akad nikah mereka. Ya, selingkuhannya tadi. Tadinya belum tahu dia. Jadi setelah dia nggak tahu bagaimana, jadi kebaca oleh dia chat antara suaminya dengan yang bawa mobil itu. Iya, itu katanya ada di DM IG Om, lihatnya ada di DM IG. Nah, yang itu cowoknya itu temennya lagi nyupir tadi, ditanyanya sama dia. Panggilannya Beb lagi. Aduh nggak tahu deh, aku nggak lihat chatnya. Nggak, itu pengakuan dia di Deddy Corbuzier. Jadi, Hai Beb, gimana Beb? Jadi waktu handphone itu dia rebut, terjadilah suaminya mulai kasar sama dia. Ya. Suaminya kasar, jambak dia, terus pokoknya melakukan KDRT lah ya. Nah saat itu dia minta turun dari mobil. Bahkan katanya kakinya hampir kejepit. Ya, jepit pintu. Jadi dari situlah. Nah, dia langsung ke Polres melaporkan diri, minta visum dokter bahwa dia mengalami KDRT. Nah, jadi dari alasan KDRT ini dia menggugat cerai suaminya. Ya. Gitu. Oke, baca lanjutannya. Ya. Nah, belum mana tadi? Ya, Om, dari Jeffrey Siahaan lagi. Oke, Jeffrey Siahaan. Apa katanya? Nikah demi menyenangkan keluarga dan orang lain. Akhirnya yang menderita mempelai wanita. Malu dan takut mengakui, akhirnya mau nggak mau ngelabui. Agar dunia tidak membenci, menikah jadi solusi. Janji dan sumpah seakan tidak berarti. Hebat nih Jeffrey nih. Puitis banget komennya. Bersajak dia. Iya, bersajak. Jadi menurut dia si suaminya si Melissa ini menutupin aib dengan menikah dengan wanita. Tapi akhirnya yang jadi korban kan wanita. Gitu kan. Ya, maksudnya menikah menyenangkan keluarga. Mungkin dia desak keluarganya nikah lagi lo ini, nikah lo ini. Jadi dia menikah saja dengan wanita. Ya, biar keluarganya seneng nih, keluarga dia. Ya. Tapi yang jadi korban kan pengantin perempuan. Ya, betul. Nah, malu dan takut mengakui, akhirnya mau nggak mau mengelabui. Pintar ya, si Jeffrey hebat. Iya, jadi keren. Si cowoknya ini mungkin malu tadi Om, karena dia takut akhirnya. Tapi hanya dia ngelabui mau nggak mau, biar nggak kena serang kali. Agar dunia tidak membenci itu. Menikah jadi solusi. Berarti topeng maksudnya. Ya.
Iya, janji dan sumpah seakan tidak berarti. Artinya dia nggak peduli yang sumpah-sumpah janji nikah ajak kabul tadi itu, Om. Gila itu. Ngeri banget ya. Woi, ngeri. Coba. Oke. Serem kan? Serem. Nih Om, dari Rizky.Dwi Kusuma. Oke, Rizky. Apa kata Rizky? Selingkuh sama cewek aja udah salah. Ini malah selingkuh sama batang. Iya memang. Ya ngeri juga ya kita ngebayanginnya. Yang tadi gue bilang tuh. Main pedang. Aduh, tang. Tapi itu memang gini loh, maksud aku si suami ini kalau seorang LGBT ya janganlah menikah dengan wanita biasa yang normal ya. Maksudnya itu kan merugikan, ya merugikan dari segala hal lah merugikan. Ya. Ya, belum lagi rasa malu, belum lagi apa. Kalau kalian LGBT ya LGBT aja, lakukan saja apa yang kalian anggap itu baik atau tidak. Terserah kalian lah, tapi jangan korbankan wanita. Demikian juga wanita, ada wanita juga ada yang LGBT kan, tapi jangan pura-pura menikah dengan pria, akhirnya menyakiti hati pasangan kan. Jadi udahlah, jangan pura-pura terbuka aja. Nah, maksudnya kena hujat ya kalau terbuka. Ya itu kan tanggung jawab karena dia ini ada di Indonesia. Kalau memang begitu ya, ini kan bukan luar negeri. Betul. Ya, Indonesia kan? tidak mentolerir hal begitu. Ya itu kan udah resiko, tapi jangan mengelabui orang yang punya orientasi seksual normal jadi korban gitu loh. Ya, paham. Rugi kan, kasihan kan cewek, apalagi cewek ini dikenal orang karena dia selebgram. Jadi ya bagaimana lah menanggung derita hati, menanggung rasa malu, ya kan? Ngeri ya? Aduh. Ya Om, berikutnya Om, kita bacain dari EYS_11.25.432. Kata dia, selebgram kok bisa ketipu sama hombre ya? Kasihan. Terus lakinya buat apa nikah kalau sukanya sama cowok juga? Nah oke, aku jawab ya. Bukan hanya selebgram yang bisa ketipu. Iyalah. Ya kan? Siapapun bisa ketipu. Iya kan? Jadi selebgram manusia biasa lah. Manusia biasa juga dia. Cuman kalau dibilang karena cinta sudah membara, jadi membuat orang agak mentolerir. Ya, umpamanya ada peringatan dari teman, dari apa, jadi nggak dianggap lagi. Ini dia nggak curiga, Om, kata dia nih, Om. Dia itu sebelum nikah sama itu tidak curiga. Iya, jadi kalau dibilang cinta, selebgram kenapa bisa ketipu? Siapapun bisa ketipu, ya kan? Ya guru, kepala sekolah, siapa aja lah, profesi apa aja bisa ketipu. Betul. Ya kan? Namanya penipu kan, pintar cari segala cara untuk menipu. Betul. Jadi terus apa lagi tadi dibilang? Ada dua tadi. Tadi kenapa selebgram bisa ketipu? Terus lakinya buat apa nikah kalau sukanya sama cowok juga? Nah, itu kembali ke tadi. Kalau kamu suka sesama jenis ya sudah, jangan menikah dengan. Ya enggak, kenapa Om? Kenapa? Lu ini kenapa, kata dia? Ya itu mungkin hanya untuk menutupin aib atau desakan dari keluarga supaya dia harus beristri. Betul, mungkin itu. Tapi kan orang lain jadi korban. Ya, efeknya ya kemana-mana. Akhirnya sekarang tambah terbongkar, tambah apalagi yang mau ditutupin. Sudah aja, akuin aja. Apanya? Ya akuin aja bahwa dia LGBT, udah, karena dia nggak bisa nutup-nutupin, semua sudah terbuka begitu. Iya kan? Ya bisa. Oke, ada komen lain nggak? Rizka Mila 96. Oke, Rizka. Tar dulu, Rizka. Suami ini juga namanya Rizka loh. Oh. Ya, ini cowok tapi namanya Rizka. Tapi ini Rizka Mila. Oh, Rizka. Kalau dia ini kan Rizka Atok namanya. Lain Om. Ya. Ini Rizka Mila. Ya. Rizka bilang apa? Sabar mbaknya cuma kurang ganteng aja di mata suaminya. Bercanda lu. Iya, bercanda. Tapi kocak. Jadi maksud si Rizka Mila ini, seandainya Mbak Melisa ini ganteng, ya bukan cantik ya tapi ganteng, mungkin tidak apa-apa. Tapi karena kurang ganteng, ya dia cari yang ganteng gitu. Iya. Dari Aisyah Sari. Aisyah bilang apa?
Tolong Mbak, sekalian periksa kesehatan. Takutnya kena penyakit dari suami Bang Cat. Bangsat maksudnya. Ya. Jadi setuju sekali dengan komentar dari netizen yang namanya Aisyah ini ya. Aisyah menyarankan supaya Mbak Melisa ini melakukan cek kesehatan. Karena biar bagaimanapun, kalau pasangan kita sudah melakukan hubungan seks di luar dari kita, itu berbahaya. Artinya rawan lah ya, kalau sana penyakit bawa pulang ya kan penyakitnya menular ke istri nanti. Jadi benar sekali apa yang disarankan oleh Mbak Aisyah ini. Ya benar, betul. Biar tambah yakin kalau kita baik-baik aja. Ya, lebih baik ya udah cek darah, cek apa segala macam lah. Mati ngapusnya kalau dia dicek ada penyakit yang tidak diinginkan ya. Mati. Kasian banget jadi korban, betul-betul dari korban nih, double. Oke, ada komentar lain lagi? Karena kan rentan kalau sesama itu kena penyakit. Kenapa? Kalau sesama jenis kan rentan penyakitnya lebih rentan untuk. Oh nggak tahu ya, gitu. Ya mungkin lebih rentan ya karena kan bukan pada tempatnya. Ya itu maksud aku tadi. Bercocok tanam tapi tidak pada tempatnya. Cocok tanam doang kagak cocok kalau itu. Iya artinya bukan pada tempatnya. Iyalah. Salah lahan itu. Ya gue bilang jadinya nanam doang tapi gak cocok kalau itu. Jadi bukan bercocok tanam lah ya. Bukan. Bercucu. Nih komen berikutnya Om. Oke, apa itu? Dari Ade_Puriati79. Oke, Ade, apa kata Ade? Ada apa dengan dunia belakangan ini? Masalah rumah tangga dibawa-bawa keluar. Kenapa nggak diselesaikan tanpa media luar? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dia selegram. Ya terus kenapa? Dari mulai waktu mau menikah orang-orang sudah mengingatkan. Nah sekarang begitu terjadi ya meledak dan dia gugat cerai soalnya. Dia gugat cerai dengan alasan KDRT. Tapi orang mengkait-kaitkannya dengan siapa latar belakang suaminya. Maksudnya kenapa diumbar maksudnya Om? Kenapa nggak diam-diam ya cerai cerai aja gitu loh, nggak usah disebar ke media-media gitu loh maksudnya itu Om. Dia kan harus membersihkan namanya yang sudah ikut tercoreng. Kalau nggak kan nanti bahaya, orang nanti bilang dia menyukai homo. Maksudnya? Ini dia perempuannya yang ngumbar ini Om, maksudnya ini Om, istrinya kan mengumbar. Iya, karena istrinya perlu membersihkan namanya. Buat apa? Ya nggak tahu lah. Buat apa? Ini kan yang kecoreng kan lakinya, bukan dianya. Tapi kan terbawa, Ben. Kok bisa? Bagaimana juga itu suaminya. Terbawa-bawa lah nanti. Oke, kita baca komen lain lagi. Kok kita yang bertengkar? Tapi benar juga, aku setuju juga. Kenapa mau diumbar-umbar? Nih Om, dari M. Rahman Febian. Siapa? Rahman. Oke, Muhammad Rahman ya. Apa katanya? Tampan dan berotot tidak menjamin kenormalan pria. Ya, setuju. Iyalah. Gini loh. Aku pernah dengar cerita dari teman. Jadi dia bayar member, ikut fitness. Ikut fitness, terus bayar member, terus mulailah berlatih. Ternyata baru 2-3 kali itu dia mundur. Mundur mana? Nggak mau lagi ikut apa namanya bodybuilding itu apa namanya? Ya fitness lah. Fitness. Nge-gym. Ya nge-gym. Jadi dia mundur. Kenapa? Aku bilang gila semua katanya. Loh, apanya gila semua? Ternyata cowok-cowok yang berotot di sana katanya sebagian besar itu punya kelainan, punya ketertarikan sesama jenis katanya. Jadi dia mundur dengan alasan daripada gua ketularan, dia bilang. Jadi bisa nular itu ya. Ya tapi katanya nular sih Om. Katanya sih nular itu. Iya, ngeri juga ya. Jadi untuk kalian ya, cewek-cewek cantik, kalian yang mau cari jodoh, ingat deh. Terutama sekali, jangan pandang fisik. Ya, karena betul. Fisik dengan otot kekal, wah dengan betul. Itu, ya nggak taunya nanti, ya nggak semua ya. Maksudnya nggak semua yang normal juga ada, tapi jangan jadikan otot, fisik, maco itu sebagai tolak ukur. Nanti kalian menyesal, karena ada disinyalir pria-pria yang berotot itu ada yang punya orientasi seksual lain.
gitu. Jadi pilih aja yang normal-normal kayak kami gini. Ya enggak, ya maksudnya benar kata Om, jangan fisik lah, karena lelaki itu kan bukan dari bentuknya. Iya. Iyalah, bukan dari bentuknya, ke normal lelaki itu. Ya betul. Rasa tanggung jawab. Nah, terus punya visi ke depan. Ya kan? Minimal punya tanggung jawab lah. Ya. Iya. Tapi ini juga tanggung jawab ya. Dia sebagai suami baru 2 bulan sih ya, baru. Namanya sudah tanggung jawab. Oh iya, kalau dia bertanggung jawab dia nggak mungkin hombreng ya. Nah, enggak ya, ketika dia menikah ada yang ditanggung dia dan dia siap menjawab itu semua. Enggak, maksud aku gini loh, si suaminya Mbak Melisa ini, kalau memang punya kelainan atau termasuk dalam kelompok LGBT, ya kenapa nggak buka diri aja? Buka diri kayak mana? Nggak bisa, Om. Seperti Ragil, ada juga selebgram namanya Ragil. Dia terang-terangan dia itu LGBT, dia itu apa? Iya, tapi nggak semua orang kayak Ragil. Nggak semuanya. Dia ini itu lagi mungkin dia punya lingkungan dia mungkin bisa mendukung dia. Punya suami loh. Cowok punya suami. Iya, maksud aku gini, Ragil tuh mungkin lingkungannya dia, temannya atau keluarganya mungkin nggak peduli selalu Gil. Nah, mungkin dia ini di lingkungan yang orang peduli sama dia, Om. Oh, iya. Tetap maunya dia jadi pria sejati. Nah, nggak mungkin dia berani sefrontal Ragil. Ya kalau sekarang udah terbuka gitu. Ya terbuka karena sudah terungkap, nggak sengaja kalau ini Om. Ya udah, jadi buka diri aja seperti Ragil. Jangan nyimpang lah harusnya. Ya betul. Kita nggak bisa juga menghakimi, Ber. Maksudnya, nggak menghakimi. Nggak bisa menjudge orang juga. Udah lalu jangan menyimpang. Itu apa ya? Nanti kalau aku bilang itu suatu penyakit kelainan seksual, itu ada yang berpendapat itu bukan kelainan. Apa? Tapi yang jelas itu pilihan lah. Pilihan ya. Ya kan kita yang memilih. Kita mau jadi heteroseksual atau jadi biseksual atau jadi hombre. Kalau namanya milih berarti kan kita bisa memilih Om, kata Om. Ya betul. Iya kan? Ayo, kenapa nggak milih yang normal? Nah, oke. Kalau memang itu pilihan kata Om tadi. Pengaruh lingkungan. Pergaulan, ya bisa. Modernisasi. Nah, mungkin modernisasi itu mungkin Om. Oh ya, gawat juga ya. Ya, itu bisa. Tapi sebaik-baiknya menjaga keluarga kita lebih baik apa ya maksudnya? Apa? Sudahlah, tetap pada kodrat kita masing-masing. Kalau kita pria ya jadilah pria, kalau kita wanita jadilah wanita. Jangan aneh-aneh. Ya, ini Om. Walaupun itu belum lanjut. Walaupun itu hak pribadi masing-masing. Oh iya, hak. Saya hanya menyarankan aja. Ya, iyalah kita cuma bisa ngomong doang ini. Iya. Cuma kembali ke ente. Oke, ada komen lain nggak? Nih, dari Aidon.xx. Aidon, apa kata Aidon? Duh, kalau LGBT ngapain nikahin perempuan? Biseksual apa ya? Nah, itu yang gue bilang. Kalau dia biseksual atau dia LGBT atau apapun lah ya, dia harus mengakui sebelum menikah dengan wanita, sebelum menikah dengan lawan jenisnya, dia harus mengakui bahwa dia punya gaya hidup yang begini. Sama siapa? Iya, supaya calon pasangannya itu mau maju atau mundur, itu pilihan dia. Iya, nggak mungkin, Om. Nggak, daripada orang tertipu, itu kan bayangin aja lu ngorbanin perasaan, ngorbanin rasa malu, ngorbanin karir orang, ngorbanin masa depan orang. Ya apalagi bisek itu kan berarti dua-duanya dia mau Om. Tapi ada perempuan yang menerima, membiarkan suaminya begitu. Tapi kan sebaiknya mengakui terus terang keadaan dia. Nah kalau perempuannya nggak mau terima ya sudah nggak jadi menikah. Daripada membohongi begini, berat ya. Berat kalau itu. Ya berat memang orang jarang mau mengakui. Sulit Om, sulit Om. Ini Indonesia. Biar bagaimanapun, Indonesia ini masih memegang teguh adat ketimuran. Iya, gini nih banyak norma adat, norma agama Indonesia ini. Ya. Dan semua itu norma-norma itu hal kayak LGBT ini maksudnya tidak belum bisa menerima. Nah, tidak bisa ditoleransi gitu maksudnya. Ya, sulit ya ke Belanda. Aman. Oke, ada komen lain lagi nggak? Nggak ada Om, cukup Om. Mirip-mirip semua komentarnya juga. Oke guys, sekian dulu kepo-kepo kami tentang komentar-komentar para netizen mengenai seorang selebgram yang bernama Melisa Zara yang
memergoki suaminya ternyata seorang LGBT, seorang homoseksual. Berselingkuh dengan pria. Dan pria yang diselingkuhin pun adalah teman yang pernah menjadi saksi akad nikahnya. Orang dekat. Orang dekat. Sakitnya hati ini. Woi, sakit kalau itu. Jadi kita dalam konten ini tidak bermaksud memojokkan kaum LGBT. Nggak ada. Nggak bermaksud. Tapi meluruskan. Kalau di antara kalian yang merasa punya kelainan atau LGBT, ya kalian harus tidak mengorbankan pasangan kalian yang normal. Iyalah. Kayak gini kan merugikan. Kesian, Iya. Jadi, oke ya guys, segitu dulu ya. Jangan lupa kalau kalian suka konten kami, atau suka ataupun tidak suka lah ya, benci ataupun rindu, ya kan? Kalian boleh subscribe, komen, share ke teman-teman kalian supaya kita semua dapat mengambil hikmahnya atas kejadian-kejadian yang kita siarkan ini. Ya, betul. Kalau kalian mau komen-komen silakan komen tentang apa tentang berita ini ya. Antara Melisa dengan suaminya. Ya. Oke, segitu dulu konten kami. Nanti kita jumpa lagi dalam acara Kakek Bokeh. Ting dong, ding dong, 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 dong. Gila. Apa ini gila? Ya ada orang kayak gitu ya. Banyak banyak yang begini. Aduh, jijai banget. Cuman aku setuju kata Om tadi, maksudnya ya itu mah hidup lo ya gitu loh. Tapi janganlah, maksudnya mengganggu yang lain. Kita yang normal-normal jangan lu tularin gitu. Jangan tularin, maksudnya jangan nyakitin lah. Iya. Jangan nyakitin. Ini kan nyakitin kata Om tadi, bener itu. Iya. Nyakitin. Merugikan orang lain. Iya, ya lu mah hidup lu aja gitu loh, jangan ganggu kebagian orang lain gitu loh maksudnya. Itu aku setuju itu. Ngapain pula nyimpang-nyimpang.